Oke, selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi. Kurang kecil, selamat pagi. Pagi hari ini kita udah sama-sama memuji Tuhan, kita sudah sama-sama menyembah Tuhan. Nanti saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, persembahan sini jalankan. Oke. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Oke, nah, kita mau review dulu yang firman Tuhan kita minggu kemarin tentang Kak Endi udah bawain tentang bagaimana kita itu harus berbuah. Kehidupan kita itu harus berbuah. Bagaimana kehidupan orang yang berbuah, buah yang sejati itu berasal dari mana firman Tuhan minggu lalu, bagaimana kita punya connect dengan Tuhan. Benar nggak tidak? Kita punya hubungan yang bukan cuma sekedar hubungan kita meminta sama Tuhan, tetapi kita punya satu hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah apa? Ranting-rantingnya. Nah, ranting-rantingnya ini nggak bakalan berbuah kalau dia nggak nempel atau dia nggak dekat sama pokok anggur. Oleh karena itu, kita diajak pada pagi hari ini untuk kehidupan kita berbuah, agar supaya kita selalu terhubung atau terkonek dengan Tuhan. Mungkin minggu lalu sudah disampaikan sama Kak Endi, bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, kita mengalir bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau kita mau menghasilkan buah, bukan cuma buah biasa-biasa saja, tapi kita harus memiliki kualitas buah yang excellent, ya. Bukan kualitas buah yang cuma mungkin sekali berbuah sudah gak akan berbuah lagi gitu ya. Dan buah kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Bagaimana caranya agar supaya kita dapat berbuah dan bahkan berbuah lebat? Kalau mungkin firman Tuhan minggu lalu ya, kalau kalian baca di dalam Yohanes 15, bagaimana harus dibersihkan. Harus dibersihkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk yang akan merusak pertumbuhan dari pohon itu untuk menghasilkan buah, itu harus dibersihkan. Itu yang namanya proses pertumbuhan. Untuk apa? Untuk peningkatan supaya kalian semua atau kita semua berbuah. Kita bukan hanya sekedar berbuah, tetapi kita berbuah memberi pengaruh yang positif. Kalau berbuah itu bukan hanya bicara tentang diri kita, tetapi berbuah itu berbicara juga tentang orang lain. Bagaimana kehidupan kita boleh berdampak positif bagi orang lain. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini kita mau melihat bagaimana kalau kehidupan kita, firman Tuhan berkata kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan itu tinggal di dalam kita, maka kita akan apa? Kita akan berbuah. Kita tinggal di dalam Tuhan, bukan sekedar mungkin sama seperti firman Tuhan tadi ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita mau belajar pada pagi hari ini satu contoh, satu buah dari kedekatan kita dengan Tuhan, satu kedekatan kita dengan Roh Kudus pada pagi hari ini, agar kita mau melihat bagaimana supaya karakter Kristus benar-benar itu nempel dalam kehidupan kita. Salah satu buahnya itu adalah di dalam Galatia pasal 5, boleh dilihat Galatia pasal 5 ayat 22 kalau kita melihat ya. Galatia 5 ayat 22 firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut 23, kasih, sukacita, kelemah lembut, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Yang pertama kita mau melihat pada pagi hari ini, salah satu buah roh, hasil hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Dekatnya bukan cuma sekedar dekat kita meminta, tapi benar-benar terbangun satu hubungan yang benar-benar intim kita dengan Tuhan. Artinya apa? Kita nggak bakal pisah, kalau pisah dengan Tuhan rasanya sulit banget ya. Rasanya aduh kok jauh dari Tuhan tuh rasanya
tuh nggak enak gitu ya. Jadi kita punya hubungan yang benar-benar erat dengan Tuhan, maka kita akan melihat hasil dari semuanya itu. Firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, kita akan memiliki kualitas buah yang baik, yaitu salah satunya firman Tuhan berkata yang pertama adalah kasih. Nah, buah pagi hari ini adalah kasih. Bicara tentang kasih, bicara tentang love, bicara tentang ini adalah dasar atau fondasi yang paling dasar. Dan kita mau melihat apa pandangan Tuhan tentang kasih ini. Kalau kita mau melihat ya, di dalam satu kisah, di dalam di dalam ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Kan boleh lihat 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan bicara begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang geberincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk penutuan, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama-sama baca, aku sama sekali tidak berguna. Wow, pagi hari ini kalian mau jadi orang yang berguna gak sih? Mau. Kalau mungkin kalian bisa baca di dalam terjemahan King James, kalian mungkin punya di HP kalian. Kata aku sama sekali tidak berguna ditulis I'm nothing. Wah, tidak ada apa-apanya kita ini. Tidak berharga, kita tidak berarti, kita tidak penting kalau kita tidak memiliki apa? Memiliki kasih. Kasih ini merupakan manifestasi dari kasih Allah yang bekerja di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Siapa yang pagi hari ini sudah mengalami kasihnya Tuhan? Sudah alami kasihnya Tuhan? Salah satu bukti kalian mengalami kasihnya Tuhan, kalian diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini siapa? Yesus. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Ini adalah kasih yang terbesar. Kalau kita sudah menerima kasih Allah, kita sudah menerima keselamatan yang daripada Allah. Dia gak pandang, dia menyelamatkan kita. Oh, aku hanya menyelamatkan orang-orang yang tertentu saja, atau aku hanya menyelamatkan mereka yang hadir GC, yang rajin, yang seperti ini. Tidak. Tetapi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan besar kasihnya Tuhan. Dia gak pandang siapa kamu hari ini. Dia gak lihat keadaanmu hari ini. Dia benar-benar mengasihi kita semua. Amin. Dan kasih ini bukan hanya sekedar perasaan saja, tetapi kita melihat bagaimana kasih ini adalah satu tindakan yang nyata. Seperti Kak Yowel tadi bilang tadi ya. Kasih itu adalah satu tindakan yang nyata. Bukan hanya sekedar kamu ngomong seperti firman Tuhan berkata, aku bisa berbahasa manusia, bahkan berbahasa malaikat. Tidak sedikit ya. Kafe ini tuh kadang lihat orang-orang posting, tapi ini bukan iri atau bukan apa. Ada banyak orang-orang posting di media sosialnya dia, kata-katanya indah, kata-katanya luar biasa. Wah, pokoknya itu udah bicara tentang kata-katanya yang sangat wah. Pokoknya kalau baca itu bikin mungkin kita jadi galau-melo. Aduh, luar biasa banget. Ataupun mungkin kata-kata itu mungkin sangat membangun. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu bisa punya bahasa yang baik. Kamu bisa kata-kata seperti kata-kata malaikat. Tapi kalau kamu tidak punya kasih, firman Tuhan bilang apa? Kamu apa? Berguna atau tidak? Berguna atau tidak? Boleh senggol kiri, kanan. Jadilah pribadi yang berguna. Siapapun kamu hari ini, kamu berguna, kamu berharga di matanya Tuhan. Amin. Oleh karena itu, milikilah yang namanya kasih. Dari mana kamu dapat itu? Kamu bangun hubunganmu dengan Tuhan.
Masih firman Tuhan minggu lalu. Kamu dapat kasih itu ketika apa? Hubunganmu sama Tuhan selalu ada. Kamu selalu terkonek dengan Tuhan. Dan kasih yang kita pelajari pada pagi hari ini bukan cuma sekedar kasih manusia yang bersyarat. Tapi kasih yang kita pelajari manusia ini adalah kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Kamu sayang sama aku karena kamu bla 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 bla. Kamu sayang sama aku karena aku cantik gitu bukan ya. Tapi kalau satu saat kecantikan itu luntur, gak ada yang namanya sayang-sayangnya. Artinya ini kasih yang tidak bersyarat. Dan itu adalah kasihnya siapa? Kasih Tuhan. Seperti kasihnya Tuhan yang sudah rela. Kasih Allah memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus buat kita semua. Itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Bisa saja Allah berkata, sudah Yesus kamu tinggal di surga, biarkan semua manusia hidup di dalam dosa. Biarkanlah mereka tidak diselamatkan. Tapi kita melihat kasihnya Tuhan, kasih Allah yang luar biasa. Gak peduli siapa kamu, gak peduli dosa apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi kasih itu ada buat kita pada pagi hari ini. Boleh bilang terima kasih Tuhan dong. Thank you Jesus. Itulah kasih. Dan kita mau melihat, kalau mungkin kalian pernah dengar ada banyak pendeta-pendeta tuh bilang kayak gini. Kalau ya Alkitab ini, perjanjian lama dan perjanjian baru ini sangat diperes gitu ya. Diperes, akhirnya keluarnya adalah apa? Kasih. Inti dari firman Tuhan ini adalah apa? Adalah kasih. Oleh karena itu mari kita mau pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Yesus memandang tentang kasih itu. Bukan hanya bagaimana manusia memandang. Kalau manusia memandang tentang kasih, itu adalah kasih yang bersyarat. Kita mau menjadi pribadi yang berguna di matanya Tuhan. Apa yang Tuhan lihat tentang kita adalah orang-orang yang berharga. Saya dan kalian adalah orang-orang penting, adalah orang-orang istimewa. Kita dilahirkan untuk satu tujuan yang luar biasa, amin. Kita nggak mau jadi seperti kata firman Tuhan, aku sama sekali tidak berguna. Mau nggak sih kalian gini, kamu nggak berguna. Aduh, sakitnya bukan cuma sampai di sini, sakitnya sampai kepahitan mungkin ya. Kalau kamu dibilang, Hasan anak tidak berguna, mau gak sih? Aduh, rasanya seperti ini. Tapi pagi hari ini, Tuhan mau katakan buat kalian bahwa kalian istimewa. Kalian berguna, karena apa? Ada kasih di dalam hidup kalian. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan. Mungkin kalian sudah pernah dengar tentang kisah ini. Yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat 37. Ini tentang seorang Samaria yang baik hati. Inilah cara Yesus memandang tentang kasih. Kita mau melihat bagaimana saat itu Yesus sementara berada di satu tempat, dia bertemu dengan seorang dengan seorang ahli Taurat. Dan seorang ahli Taurat ini orang yang pintar Alkitab. Dia mulai bertanya kepada Yesus. Dia mulai bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus aku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tapi pertanyaannya ini untuk menjebak Yesus. Singkat cerita dari ayat ini, dari cerita ini, Yesus berkata, apa sih yang kamu ketahui? Apa yang kamu baca di dalam kitab suci tentang kasih itu? Di ayat seterusnya berkata seperti ini. Orang ahli Taurat ini berkata seperti ini. Yang dia tahu dan yang dia baca adalah seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus bilang, iya, itu benar. Apa yang kamu bilang itu benar. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu, itu benar. Tapi ahli Taurat ini merasa, wah, dia butuh pembelaan diri. Lantas dia bertanya, lantas Tuhan, yang sesama manusia itu seperti apa? Kita melihat Yesus kasih lagi kisahnya tentang orang Samaria ini. Orang Samaria yang baik hati. Sedikit cerita ya, kalian mungkin udah tahu ceritanya.
Di satu ketika ada seorang Yahudi, dia sementara dalam perjalanan dari Yerusalem, dari Yerusalem dia mau ke mana? Yeriko. Dia mau ke Yeriko. Tiba-tiba di tengah perjalanan, boleh dihilangin dulu ayatnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, si orang Yahudi ini yang dari dalam perjalanan ini, tiba-tiba dia ketemu dengan para penyamun, istilahnya para perampok, para orang-orang yang gak benar. Dan saat itu dia dirampok, dia dirampas semua harta yang dia punya, dia dirampas. Bukan sekedar hanya dirampas, tapi dia dipukuli, babak belur sampai kulit hancur-hancur. Bahkan firman Tuhan berkata sampai dia setengah mati. Mungkin sampai dia nggak berdaya, sampai dia terluka. Dan ketika hal itu terjadi, tiba-tiba ada 3 orang yang lewat dalam perjalanan itu. Yang pertama yang lewat adalah seorang imam. Imam ini siapa sih? Imam ini adalah perantara antara manusia dengan Tuhan. Atau kata lain, imam ini adalah seperti pendeta-pendeta. Kalau mungkin kita ada home friend gitu ya, seperti pendeta-pendeta. Tapi ketika imam ini melihat seorang ini yang dipukuli, seorang yang mungkin sudah babak belur setengah mati, firman Tuhan berkata apa? Imam itu cuma lewat. Mungkin dia merasa kalau seorang imam, kalau dia harus masuk di dalam bait Allah, dia kan harus suci, harus kudus. Dia nggak boleh bersentuhan dengan yang namanya mayat. Jadi dia harus kudus. Mungkin dia bilang, aduh, aku nggak mau kotori badanku, aku nggak mau kotori tanganku. Dengan apa? Dengan orang yang terluka ini. Itu imam. Tiba-tiba dia tinggal. Kedua, yang lewat adalah seorang Lewi. Siapa sih orang Lewi ini? Kalau orang Lewi adalah orang-orang yang membantu para imam-imam dalam pelayanan. Orang Lewi semua yang melayani Tuhan, baik itu pemain musik, yang jaga, yang asyir, semua itu yang namanya orang Lewi. Artinya mereka yang sudah melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Cuman lewat, dia lihat dari seberang, wah lewat deh. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, yang namanya orang Samaria. Orang Samaria sama orang Israel atau orang Yahudi ini bermusuhan. Bermusuhan karena apa? Karena doktrin atau pengajaran mereka tidak sama. Dan orang Israel, orang Yahudi ini menganggap orang Samaria itu kafir. Orang Samaria itu musuhnya mereka. Tapi orang Samaria ini ketika dia lewat, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-33, kalian boleh baca. Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, inilah cara Yesus memandang tentang kasih. Tergeraklah hatinya oleh apa? Oleh belas kasihan. Tergeraklah hati orang ini karena belas kasihan, melihat orang yang terjatuh, melihat orang yang sudah setengah mati, sudah sekarat. Dan firman Tuhan seterusnya berkata, waktu dia lihat, waktu dia tergerak oleh belas kasihan, ini actionnya. Kamu bukan cuma sekedar ngomong tentang cinta, tentang kasih, tapi ada actionnya. Kasih yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah kasih yang bertindak. Yaitu apa? Ketika orang Samaria melihat orang yang tergeletak, yang terluka ini, firman Tuhan berkata, dia langsung apa? Dia langsung bersihin lukanya, langsung dibalut lukanya, bahkan diolesi minyak, diolesi anggur. Berarti orang ini kemana-mana tasnya banyak bawaannya ya, gitu ya. Lantas bukan cuma sampai di situ kebaikan hati atau kasihnya orang Samaria ini, tetapi dia berlanjut, dia bawa, dia naikkan di keledai tempat tunggangannya. Lantas dibawalah ke penginapan. Bukan cuma cukup sampai di penginapan. Waktu di penginapan, sampai besok harinya dia nitip duit sama punya penginapan, tolong ya, ini dirawat. Kalau duitnya kurang, nanti pas aku lewat tak ganti uangnya. Sebaik itu orang Samaria terhadap orang yang terluka. Dan inilah yang dikatakan Yesus tentang kasih. Apa sih yang kita pelajari
tentang cerita ini, tentang kasih yang sesungguhnya yang dilihat oleh Yesus. Yang pertama kita melihat bahwa kasih itu tidak egois. Bilang kiri kanan, kasih itu tidak egois. Kalau cuma mikir dia sendiri-sendiri, ya udah biarin aja. Oh, kamu loh orang Yahudi, aku orang Samaria. Bisa aja seperti itu. Dia egois, dia nggak mementingkan orang lain. Dia hanya mementingkan diri sendiri, dia memprioritaskan diri sendiri. Bahkan mungkin kalau dia menjadi egois, minyak dan anggur yang dia punya, ya sudah aku bawa aja. Ini juga aku perlu kok. Tante Feni punya satu teman. Waktu itu Kak Feni masih pengerja di sini, belum nikah. Dia kemana-mana, tasnya itu banyak isinya. Kalau mungkin ada mamanya Given, namanya Tante Rini. Tante Kak Feni bilang itu Cerini. Di dalam tasnya dia ada petinti, ada jarum, ada minyak kayu putih. Jadi serba di dalam tasnya itu seperti Doraemon. Kamu butuh apa peninti ada, kamu butuh minyak kayu putih ada. Jadi dia tuh selalu aware. Rini itu tuh selalu aware kalau orang tiba-tiba ada yang sakit perut, udah minta minyak kayu putih, pasti ada di dalam tasnya dia. Mungkin sama seperti orang Samaria ini ya, dia punya minyak, dia punya anggur di dalam ini. Jadi yang pertama kita pelajari, kasih tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kamu punya aku Dewi dipek sendiri. Nah ya, ada yang kayak gitu. Jangan ya. Yang kedua, apa yang kita lihat tentang kasih yang Yesus mau tunjukkan buat kita, bahwa kita belajar mengasihi sesama. Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada sesama itu tidak terbatas. Tidak terbatas hanya pada satu suku. Yang Jawa di sini belangkan tangan. Gak apa-apa. Yang suku Jawa, Chinese, ada orang Batak. Oh gak apa-apa, suami saya Batak. Ada orang Jawa, orang Manado, saya Manado. Oke. Di sini ternyata bermacam-macam suku ya. Oke. Pagi hari ini, wah, seru ya ternyata kalau sudah ngomong tentang aku suku baru ketahuan ya. Oke. Kita belajar kasih kepada sesama. Tidak dibatasi, oh kamu suku ini, aku suku ini, ataupun kamu agama ini, kan seperti yang viral hari-hari ini ya. Oh kamu agama ini, kamu punya status sosial ini, kamu lebih kaya dari aku yang nggak punya apa-apa. Tetapi kita belajar mengasihi siapapun yang ada di dekat kita, oke? Jadi yang pertama, kasih itu nggak egois. Kita belajar kasih kepada sesama. Dan yang ketiga kita belajar dari pagi hari ini, kasih itu bertindak, tindakan nyata, bukan sekedar ngomong ya. Karena kita cuma sekedar ngomong, ya aku mengasihi. Kadang kita nyanyi apa lagu-lagu yang mengasihi, aku mengasihi, tetapi cuma sekedar lip service, seperti firman Tuhan tadi. Kalau kamu jadi orang berguna, yuk, kasih itu adalah tindakan nyata. Bukan cuma sekedar tulis di status, aku mengasihi orang-orang ini. Tetapi kamu tidak bertindak. Orang Samaria ini, dia bertindak waktu dia lihat. Pada saat itu firman Tuhan berkata, ketika itu dia melihat orang, tergeraklah hatinya. Hatinya tergerak, tapi tangan dan kaki seluruh kehidupannya itu bergerak juga. Kita jangan cuma hanya tergerak ya. Karena kasih itu bukan cuma perasaan. Waktu perasaanmu lagi gak baik, kamu gak mengasihi. Tapi kamu kalau pergi lagi perasaannya baik, wah I love you. Tetapi kita belajar mengasihi seperti apa yang Yesus katakan. Kasih itu bertindak. Kadangkala anak-anak muda sekarang ini kita kurang aware dengan kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, jadi yang ketiga tadi apa? Kita bertindak bukan sekedar perasaan atau perkataan. Jadi kalau kamu tapi nggak pernah bertindak doang I love you, aku lo sayang sama kamu, aku baik sama kamu, tapi nggak pernah bertindak,
Berarti bukan kasih yang sesungguhnya. Oke. Sekarang yang selanjutnya. Kasih yang kita lihat pada pagi hari ini adalah apa? Kasih yang tanpa pamrih. Tanpa menuntut imbalan. Bisa saja aku loh sudah balulu kamu, aku sudah menolong kamu. Ayo balikin duit. Enggak, ya. Tapi kadang kasih manusia menuntut imbalan. Aku mau tolong kamu, tapi kamu harus kasih aku sesuatu. Yang kita ada yang seperti itu, banyak Kak, kayak gitu ya. Kasih yang kita pelajari ini adalah kasih yang tanpa pamrih atau menuntut imbalan. Itulah kasih Yesus. Yesus sudah kasih sesuatu yang besar buat kita. Tapi kan dia gak nuntut imbalan. Dia mengasihi kalian tanpa syarat. Dan yang selanjutnya, kita belajar lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kita menghilangkan batas-batas. Batas-batas seperti apa? Ini orang Samaria sama orang yang terluka ini orang Yahudi. Mereka musuhan loh. Mereka musuhan. Tetapi orang Samaria lihat orang ini membutuhkan namanya batas musuhan. Karena apa? Dia melihat orang ini membutuhkan pertolongan. Orang ini membutuhkan sesuatu. Dia menolong. Dan yang terakhir, lewat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kasih itu seperti apa? Kita aware dengan kebutuhan orang lain. Kadangkala kita jadi anak remaja yang cuek. Alah itu kan ada temennya. Nah kita nggak mau bantu. Bahkan lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar tentang mati. Salah satu bentuk kasih kita adalah kita menghormati. Menghormati siapa? Menghormati orang tua kita. Menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Karena kadangkala kita cuek aja, jalan aja. Tanpa kita tahu di samping kiri, samping kanan kita ada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Oleh karena itu pagi hari ini yuk kalau kalian dekat dengan Tuhan, kalian mau berbuah, salah satunya adalah buah kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang apa? Tanpa pamrih. Kasih yang bukan cuma sekedar ngomongan saja. Kasih yang bukan sekedar yang apa ya? Bukan sekedar perasaan aja. Tapi benar-benar kasihmu itu adalah kasih yang bertindak. Sehingga kamu menjadi orang-orang yang berguna. Mau jadi orang berguna apa tidak? Mau. Semuanya mau jadi orang berguna. Karena apa? Kita penting loh. Tuhan melihat kita adalah istimewa. Tuhan melihat kita berharga. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, kamu boleh punya semua. Kamu boleh punya pengetahuan di 1 Korintus 13. Kamu boleh punya segala-galanya. Tapi kalau kamu hidup tanpa kasih, kamu apa? Nothing. Kamu nol. Kamu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kamu mau menjadi sesuatu hebat, mewah, milikilah kasih. Kamu pinter, kamu hebat, plus kasih, wah excellent kalian ya. Kalian dicari-cari orang pastinya, oke? Tetapi kita mau kembali bahwa kasih, dasar kasih yang sesungguhnya adalah apa? Kasih daripada Yesus. Dia yang sudah memberikan hidupnya buat kita, dia yang sudah mengasihi kita semua. Dan kita mau belajar dari kasih Yesus. Boleh saya mengundang pemain musik pagi hari ini. Kita belajar pagi hari ini. Kita berbuah di dalam yang pertama adalah kasih. Kasih yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah kasih seperti kasih Yesus, melihat tentang kasih. Bagaimana seorang Samaria, dia tergerak oleh kasih terhadap orang lain. Kadangkala kita suka cuek sama orang lain. Itu kan temannya dia. Ada yang sering kayak gitu. Mulailah dari mana? Mulailah dari dalam rumah. Belajar aware dengan kebutuhan orang lain. Ya, belajar aware dengan kebutuhan orang lain. Jangan sampai tapi jangan juga sampai bilang gini, wah kasihan aku tergerak oleh belas kasihan. Kenapa? Karena dia baru diputusin pacarnya. Ya berhikmat jadi pacarnya aja. No, tidak. Kasih itu harus berhikmat.
Oke? Ya. Jangan seperti itu. Tapi ketika kalian melihat teman kiri, teman kananmu butuh sesuatu, butuh pertolongan, hampiri dia. Mungkin kalian berkata, orang Samaria ini punya segala-galanya. Di dalam kantongnya ada minyak, ada anggur, mungkin ada alat untuk balut luka. Berarti kan aku harus punya. No, tidak harus punya segala-galanya kalau kamu harus memberikan, kamu harus mengasihi orang lain. Ketika kamu dekati dia, kamu ada bersama dengan dia. Kadangkala ada orang itu gini, dekat sama aku itu kamu udah cukup. Kamu dengar ceritaku aja, kamu itu udah cukup. Dan pada pagi hari ini demikian halnya. Dekatlah sama Tuhan. Tuhan dekat dengan kita itu cukup. Karena apa? Kasihnya besar buat kita, amin. Kasihnya menutupi banyak kesalahan, banyak kekuranganmu. Apa sih kekuranganmu hari ini? Apa kesalahanmu hari ini? Tapi Yesus, dia tangannya terbuka buat kalian. Ada satu pujian kata, ingat kasihnya yang Tuhan sebelum kita dosaku, gitu ya. Kita ingat kasihnya Tuhan sebelum kita mengasihi orang-orang yang ada di luar sana. Ingat, karena kasihnya Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, oke? Yuk, kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mau menutup di dalam doa.